Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas bab tentang korelasi. Korelasi merupakan kekuatan hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Dua variabel dapat memiliki korelasi yang tinggi, korelasi yang rendah, korelasi negatif, ataupun tidak memiliki korelasi sama sekali. Nah, ini ketiga gambar ini contoh dari data ya yang disajikan, scatter data dari dua variabel yaitu X dan Y. Yang pertama ini berkorelasi tinggi ya. Nah, dari scatter plot ya di sini tampak bahwa data dengan korelasi tinggi sebagai akibat dari penyebaran data yang memiliki pola linier ya, yang baik dan teratur. Nah, ini pola linier. Dan data-datanya ini cenderung teratur dan berkumpul. Semua data terkelompok secara linier dalam suatu kurva tertutup sederhana. Ini disebut berkorelasi tinggi. Korelasi tinggi ya. Selanjutnya pada gambar kedua disajikan scatter data yang berkorelasi cukup. Hal ini ditandai dengan bentuk pasangan data yang lebih gemuk gitu ya, dari data yang pertama. Dan ada beberapa data bahkan di luar menjauh dari yang lainnya, yang ini ya, di luar dari kelompoknya gitu. Dan ini persebarannya lebih tidak agak menjauh gitu ya, tidak berkumpul sangat dekat seperti gambar yang pertama, dan ini lebih gemuk gitu ya. Data dengan korelasi cukup, tidak tinggi ataupun tidak rendah, sebenarnya masih nampak bahwa ada pola pengelompokan data ya. Namun ada beberapa data yang keluar menjauh dari kelompoknya. Hal ini menyebabkan korelasinya menurun. Tidak sebagaimana disajikan pada gambar yang pertama. Oke, untuk gambar yang terakhir, ini contoh korelasi yang rendah. Hal ini ditandai dengan penyebaran data yang sangat luas ya. Data itu menyebar ke mana-mana. Sehingga kita tidak dapat menggambarkan hubungan linier yang jelas antara kedua variabel yaitu X ataupun Y gitu ya. Kalau misalnya korelasi negatif itu arahnya berkebalikan dengan yang korelasi positif seperti ini. Jadi kalau misalnya negatif, arahnya begini gitu ya. Kalau saya gambarkan, kalau korelasi negatif itu contohnya ya. Nah, ini persebarannya begini. Ini misalkan, nah ini arahnya berbeda dengan yang pertama ataupun yang kedua. Ini negatif. Korelasi negatif. Baik. Sebenarnya macam-macam korelasi itu ada banyak ya. Di antaranya ada korelasi Pearson, ada korelasi parsial, ada korelasi Spearman. Nah, tapi kita bahas korelasi Pearson dulu ya. Oke, untuk perhitungannya itu kita harus menghitung koefisien korelasi terlebih dahulu ya. Korelasi Pearson menggambarkan kekuatan hubungan dari data-data yang bertipe scale ya, interval atau rasio. Perhitungan koefisien korelasi Pearson dilakukan dengan perumusan sebagai berikutnya ini ya. Jadi data ini kita akan buat tabel-tabel ya supaya mempermudah melakukan perhitungan koefisien korelasi. Misalkan ada data XI, ada data YI, kemudian ada data XI dikuadratkan, ada data YI dikuadratkan, ada perkalian XI dan YI. Nah, ini perbedaannya antara sigma XI kuadrat dengan sigma XI dikuadratkan. Kalau sigma
XI kuadrat itu penjumlahan dari XI yang dikuadratkan dulu gitu ya. Nah, kalau misalkan sigma XI dikuadratkan, itu dijumlahkan dulu XI-nya baru dikuadratkan. Jadi begini. Misalkan di sini ada XI ya. XI itu data ke I. Misalkan di sini XI ya, ini data 1, 2, 3, oke. Ini kan berarti X data pertama misalkan apa ya, XI lah ya. X1, ini X2, ini X3, ini XI kuadrat, ini X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat. Nah, kalau misalkan sigma XI kuadrat itu di sini. Jadi, XI itu dikuadratkan dulu, masing-masing baru dijumlahkan. Nah, di sini ya. Sedangkan kalau sigma XI dikuadratkan, ini dijumlah dulu XI-nya ya, X1 ditambah X2, di X1 ditambah X2 ditambah X3, baru dikuadratkan. Nah, itu perbedaannya ya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan contoh berikut ini ya. Carilah korelasi antara variabel konsumsi dan variabel pendapatan masyarakat. Data yang diperoleh itu sebanyak 10 data. Nah, ini misalkan dengan pendapatan 1,6 juta, konsumsinya itu 1,3 juta, dan seterusnya. Ini kita diminta untuk mencari, carilah korelasi antara variabel konsumsi dan variabel pendapatan. Lalu kita hitung dulu koefisien korelasinya, yaitu mencari R-nya ya. Baik, tadi saya sudah katakan untuk mempermudah menggunakan rumus ini, sebaiknya kita membuat tabel gitu ya, yang apa saja yang diperlukan oleh rumus. Di sini X atau XI ya, Y, XY, X kuadrat, Y kuadrat. Nah, ini X-nya ini sebagai konsumsi ya. Ini kita tulis sebagai konsumsi. Yang ini konsumsi. Dan yang ini pendapatan. Baik, yang konsumsi data pertama, data kedua, sampai data ke-10 dijumlahkan, hasilnya 23,3. Sama juga dengan yang bagian pendapatan, tadi di soal ya, ini semuanya ada di soal, dijumlahkan dari data pertama sampai data ke-10, jumlahnya 25,05. Kemudian untuk XY, maka saling dikalikan gitu ya. Yang ini misalkan hasil dari 1,3 dikali 1,6, hasilnya 2,08. Untuk X kuadrat itu berarti dari 1,3 dikuadratkan, hasilnya 1,69. Y juga sama, Y kuadrat, dari 1,6 kuadrat, hasilnya 2,56. Dan masing-masing dari data 1 sampai data 10 dijumlahkan. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya. Di sini N adalah jumlah datanya ya. Ini jumlah data. Maka tadi R sama dengan 10 sigma dari perkalian X dan Y. Sigma itu berarti penjumlahan. Nah, ini 61,875. Di sini ditulis 61,875 dikurangi sigma dari XI-nya 23,3. Kita tulis di sini 23,3. Kemudian sigma YI itu 25,05 ya. 25,05. Baik, kemudian kita bagi ya. Di sini ada akar, N-nya itu 10 dikali sigma dari
XI yang sudah dikuadratkan terlebih dahulu. Berarti yang ini 57,85 ya. 57,85 dikurangi sigma dari XI. Nah, tadi di sini ya 23,3 kemudian kita kuadratkan. Nah, yang ini sama 10 dikali ini kurang ditambahkan. Sigma dari YI kuadrat. Sigma dari YI kuadrat itu ini ya 66,4275. 66, berapa tadi? 4275. 4275 ya. Kemudian ini dikurangi, nah sigma dari YI itu 25,5 kemudian dikuadratkan. 25,05 kemudian dikuadratkan. Nah, ini dihitung ya. Hasilnya nanti sama seperti ini. 0,97. Baik, selanjutnya kita bahas uji keberartian koefisien korelasi. Uji keberartian koefisien korelasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil perhitungan koefisien korelasi dengan metode Pearson berarti atau bermakna dan dapat digunakan untuk proses statistik lanjutan atau interpretasi pada kasusnya. Nah, pengajuan dilakukan dengan uji T dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini hipotesis ya. Jadi, H0 ini hipotesis statistik ya, atau disingkat saja hipotesis. Dibacanya ya H0 gitu ya. Kemudian kalau H1 ini hipotesis alternatif ya. Nah, kita perhitungan nilai T-nya dengan rumus Tn-2 sama dengan R itu koefisien korelasi dibagi akar dari 1 min R kuadrat dibagi N min 2. Nah, pada soal sebelumnya kita sudah peroleh nilai R-nya itu 0,97. Nah, ini kita tulis 0,97, kemudian kita masukkan saja R dan N sudah diketahui ya. R itu 0,97, N-nya 10, hasilnya 11,286. Selanjutnya adalah membandingkan nilai T yang diperoleh pada tabel dengan menggunakan derajat kebebasan N-2 sama dengan 8. N-nya itu 10 dikurangi 2, 8. Dan taraf nyatanya alfanya 0,05. Kita lihat di sini ya. Kita menggunakan alfa untuk uji dua sisi ya. Yang ini 0,05 ya. Kemudian 8. Ini 8, 2,306. Ini sama ya. Oke. H0 diterima jika T-nya itu lebih besar sama dengan min 2,306 kurang dari 2,306. H0 ditolak jika T-nya itu kurang dari min 2,306 atau T lebih besar 2,306. Baik, sekarang bagaimana kalau caranya ketika kita menggunakan SPSS ya. Oke, kita buka SPSS kita ya. Seperti biasa, kita buat dulu ya definisi dari variabelnya, yaitu variabel konsumsi dan pendapatan tadi di soal tadi ya. Oke, setelah itu kita masuk ke data view. Nah, data view sudah ada ya, nanti diinputkan ataupun di copy paste. Kemudian kita masuk ke analyze ya, dan kita cari correlate ya, yang ini. Oke, kita pilih bivariate. Setelah itu kita pindahkan konsumsi ke bagian variabel, juga pendapatan sama ke bagian variabel ya. Kita pilih Pearson dan ini kita checklist juga bagian flag significant correlation ya. Kita oke. Oke, dari output tampak bahwa koefisien korelasi
antara konsumsi dengan pendapatan adalah sebesar 0,97 dan berdasarkan uji T ya menunjukkan bahwa nilai tersebut adalah signifikan yang ditandai dengan nilai di sini ya to child sebesar 0,0 atau 0 ya dengan dilengkapi tanda double asterisk ya seperti itu. Nah, ini kan correlation is significant at the 0.01 level ya. Oke. Baik, itu saja materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.